kita pada pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, menaikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi
Sehingga pada pagi hari ini Kau masih memberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk kami boleh memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini untuk kami dapat mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan akan tutup bungkus siap kami dengan hikmat-Mu supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Devotion pada pagi hari ini berjudul Intiminasi with God. Intiminasi berarti kekariban, kerukunan, keintiman. Pagi ini kita akan merenungkan mengenai intiminasi with God, yaitu suatu hubungan yang dekat atau hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud, ya. Di mana dalam kehidupan Daud itu berkenan di hati Tuhan. Daud dipenuhi dengan roh Tuhan. Daud berani membela nama Tuhan. Selain itu, Daud selalu berseru kepada Allah sekalipun dalam masalah. Dan tentunya dalam hidup Daud takut akan Tuhan. Daud tak lupa selalu bertanya kepada Tuhan ketika dia menghadapi suatu masalah. Hidup dalam pujian dan penyembahan, lalu Daud berani mengakui dosa dan membereskannya. Serta Daud memiliki kasih atau sabar menghadapi musuh-musuhnya. Anak-anak, bagaimana hubungan kedekatan kita sebagai anak Tuhan? Sebagai pelajar, tentunya kita harus, selain kita ke gereja, kita pun juga harus rajin membaca Alkitab. Kita harus melakukan saat teduh, membaca firman Tuhan. Dan tak lupa, tidak hanya cukup dengan kita membaca Alkitab, kita rajin ke gereja, rajin pelayanan. Kita juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tentunya dengan apa, anak-anak? Dengan kita membereskan hidup kita. Dengan dosa yang telah kita lakukan. Tentunya kita harus membereskan itu semuanya. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dekat. Hubungan kita dengan Tuhan tidak jauh. Selain itu, kita pun juga harus membawa masuk Tuhan di dalam hati kita. Karena apa, anak-anak? Kalau kita tidak membawa Tuhan masuk dalam hidup kita, ketika kita berdosa, ya, dosa itu menjadi pemisah hubungan kita dengan Allah. Dosa itu dapat merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang kita dapat? Doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita, karena darah Tuhan Yesuslah yang membuat kita dekat dengan Tuhan melalui karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka oleh sebab itu, Miss mengajak kepada kalian semua, mari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, bangun pagi, merenungkan firman Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Karena itu semua, ketika kita mendekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kita harus menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itulah komunikasi kita. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, serta hidup takut akan Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Jika sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dalam pembelajaran online, Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan akan berikan kepandaian, kecerdasan, dan ingat yang baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami dengan baik. Berkati juga untuk koneksi internet di tempat kami masing-masing. Tuhan akan tolong, Tuhan akan jauhkan dari gangguan supaya semua pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk kehidupan kami, Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Biarlah hidup kami selalu turut dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.